Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Full Moon Kitchen. Kali ini kita mau masak martabak telur rumahan. Yap, pasti semuanya udah pada tahu kan, ini adalah martabak telur. Ya udah deh, lanjut aja kita masak. Sekarang di sini menunjukkan pukul 1 siang lewat 35 menit. Karena aku mau masak martabaknya agak sorean, jadi cocok banget kalau aku bikin resep kulitnya itu di jam sekarang ini. Lanjut aja, ini bahan-bahannya tepung terigu protein sedang kurang lebih itu sekitar 300 gram. Nah, di sini aku beri bolongan di tengah, lalu tuangkan air. Kemudian diaduk dengan sumpit atau dengan spatula. Ini bertujuan untuk mempermudah agar tepungnya mudah menyerap air dan tidak belepotan kemana-mana. Nah, ini lanjut aja kita aduk-aduk sampai semua adonan bercampur dengan air. Nah, setelah dirasa semua adonan telah tercampur dengan air, ini langsung kita ulenin dengan tangan. Ulenin adonan sampai menjadi kalis dan lembut. Nah, ini sebentar lagi akan kalis. Ini aku menggunakan air kurang lebih itu sekitar 75 ml. Nanti teman-teman bisa sesuaikan saja. Oke, lanjut. Di sini aku menambahkan 1 sendok makan margarin atau mentega. Ini tujuannya untuk menambah aroma dan agar adonannya ini menjadi kalis. Ini menteganya langsung aja kita campurkan. Oke, setelah semua mentega tercampur rata dan ini dia hasilnya. Ini hasilnya belum terlalu kalis. Nanti akan kita rendam. Ini dia teman-teman, tapi sudah elastis tapi belum halus ya, masih ada gumpalan tepung yang masih bergerigi-bergigi. Oke, ini lanjut, ini mau aku bagi menjadi dua. Ini dibagi menjadi dua bagian. Ini teman-teman boleh ya sesuaikan selera. Kalau misalnya teman-teman mau ditimbang, kalau aku di sini aku takar aja karena ini kan martabak rumahan bukan untuk dijual. Nah, setelah ini dibagi menjadi dua, lanjut aja ke proses berikutnya. Nah, kebetulan mentega aku itu habis, jadi aku menggunakan toplesnya ini sebagai penyimpan adonannya. Di sini aku simpan adonannya, lalu aku tuangkan minyak goreng. Tuangkan minyak gorengnya sampai adonannya tenggelam. Oke, setelah adonannya terendam, ini kita simpan kurang lebih 3-5 jam. Nah, di sini untuk bahan isiannya aku menyiapkan 4 butir telur ayam, bawang bombay dan daun bawang. Di sini yang terpenting adalah daun bawangnya itu yang banyak. Nah, di sini aku menggunakan 2 batang daun bawang yang berukuran besar, lalu ini kita iris-iris tipis. Ini diiris-iris tipis ya teman-teman supaya nanti hasilnya banyak dan terlihat lebih moist, lebih gendut gitu ya isi dari martabak telurnya. Lanjut kita iris-iris. Setelah kita iris-iris, ini kita masukkan aja ke dalam cup pengukuran air. Ini teman-teman sesuaikan aja ya. Kalau aku di sini gaya-gayaan aja supaya kayak abang-abang yang jual martabaknya. Di sini aku masukin semua ke dalam cup air dan di sini aku mau gunakan setengah bawang bombaynya, cukup setengah aja. Ini lanjut kita iris-iris. Ini aku iris-iris kecil bentuk-bentuk dadu gitu. Nah, setelah diiris seperti ini, iris bagian tengahnya. Mirip banget kan kayak abang-abang jual martabak di pasaran. Oke, ini kita potong-potong bentuk dadu. Di sini aku hanya menggunakan setengah dari bawang bombaynya saja. Oke, lanjut ini kita masukkan.
Lanjut step berikutnya yaitu kita mau menumis daging sapi. Nah, di sini aku menggunakan daging sapi beku atau frozen yang di sini udah aku suhu ruangan. Untuk bahan bumbu tumisannya di sini aku gunakan 2 siung bawang putih cincang, jahe cincang, dan bumbu kari. Untuk bumbu karinya aku menggunakan merek ini. Teman-teman nanti bisa gunakan merek sesuai yang teman-teman suka ya. Lanjut ya. Ini bawang putihnya langsung ditumis. Lalu masukkan jahe. Bumbu tumisannya kita masak sampai wangi ya. Ini ditunggu sampai bumbu tumisannya wangi. Nah, setelah wangi, lanjut kita masukkan daging sapinya. Di sini aku menggunakan daging sapi yang dicampur dengan sedikit lemak. Ini langsung diaduk-aduk aja. Teman-teman bisa pakai daging sapi yang udah digiling atau daging sapi cincang itu boleh. Atau teman-teman mau ganti di sini dengan daging ayam juga boleh ya, teman-teman. Lanjut ini kita masukkan bumbu karinya. Oh iya, untuk bumbu karinya ini teman-teman bisa dapatkan di swalayan ataupun dijual online juga ada. Lanjut ini kita aduk-aduk rata. Untuk bumbu kari ini enggak wajib ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai dengan resep dari teman-teman sendiri. Tapi kalau misalnya pakai bumbu kari ini itu rasanya enak banget. Lanjut ya, ini kita pecahkan 4 butir telur. Oke, setelah semua telurnya selesai dimasukkan, lanjut ini kita masukkan daging sapi yang sudah kita tumis tadi. Ini aroma bumbu karinya enak banget teman-teman. Kayak abang-abang yang jual martabak, aromanya percis mirip banget. Wah, kira-kira ini cupnya muat nggak ya? Tenang aja, ini pasti muat karena yang di bawah itu kan masih banyak space ya. Pasti muat. Kalau nggak muat aku pindah nanti ya. Tenang aja. Aromanya mantep banget ini aromanya. Lanjut ini mau kita aduk-aduk semua, kira-kira ini cukup nggak ya? Oke, ini diaduk-aduk sampai rata. Nah, kalau si abang-abang yang jual martabaknya itu kan pakai cangkir stainless nih. Nah, kalau aku nih pakai takaran air. Gak apa-apa deh, yang penting sensasinya sama. Sekreatif kita aja ya. Dan lanjut ini kita tambahkan kurang lebih setengah sendok kaldu ayam dan aku gunakan sejumput micin ya. Ini sesuai selera aja, kalau misalnya teman-teman cuma mau pakai garam dengan gula aja itu boleh. Ini opsional karena aku mau buat rasanya itu kayak abang-abang jual martabak, jadi aku tambahin micin sedikit. Lanjut ini diaduk-aduk rata agar semua bumbunya tercampur rata. Oh ya, teman-teman pada tahu nggak kalau martabak ini itu merupakan sajian dari Arab Saudi, Malaysia, Indonesia, India, Singapura, Brunei. Jadi, olahan martabak ini itu hanya ada di negara-negara tertentu. Dan semisalnya nih kayak di Jepang, di Korea, di Amerika, ataupun di negara Eropa itu martabak nggak ada. Jadi kita bersyukur banget ya teman-teman. Oke, ini martabaknya aku masak sekitar jam 6 sore. Jadi suasananya itu kayak di Indonesia. Dan ini bahan kulitnya, ini mau kita cek apakah sudah kalis. Ini setelah direndam kurang lebih 4 jam lebih ya, hampir 5 jam. Nah, ini kita lihat hasilnya. Wah, beneran kalis teman-teman. Ini memang dari bentuknya sih belum kelihatan kalis. Nanti pas dipegang ini itu lembut banget. Ya udah deh kita coba aja ya, kita sentuh. Tuh lembut banget. Lembut banget ini hasilnya setelah direndam kurang lebih itu 3 sampai 5 jam.
Oke, lanjut aja ya. Ini mau kita bentuk adonannya. Karena aku nggak berani buat ngelempar-ngelempar kayak abang-abang jual martabaknya itu. Nah, jadi di sini aku menggunakan piring yang besar. Nanti teman-teman kalau misalnya nggak ada piring, bisa pakai telenan. Ya, teman-teman bisa sesuaikan. Ini hasilnya lembut banget ya, mulus, halus, bener-bener kalis. Yang tadinya tepungnya itu masih grunjul-grunjul, setelah direndam dengan minyak hasilnya kalis banget, lembut. Aduh, pengen dimain-mainin terus kayak gini, teman-teman. Itu kayak mochi. Oke, udah deh, ini lanjut aja ya. Kita mau masak, mau kita proses. Ini adonan kulitnya kita gepeng-gepengin gini. Kalau misalnya teman-teman ada yang bisa untuk dilempar-lempar kayak abang-abang tukang jual martabaknya itu boleh ya, lakuin aja. Kalau aku di sini nggak berani karena aku nggak bisa, aku nggak punya tekniknya. Jadi aku caranya kayak gini nih teman-teman, aku penyet-penyet. Sebenarnya ini tuh hasilnya kurang maksimal ya. Jadi nggak rata gitu teman-teman. Jadi kayak ya gitu deh. Nah ini dia aku ukur sama ukuran prepan aku. Lanjut aja. Di sini aku udah siapkan sedikit minyak panas dan lanjut aja kita masukkan kulitnya seperti ini teman-teman. Caranya simple banget ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot beli wajan yang gede kayak abang-abang jual martabak. Kita pakai alat yang ada di rumah seadanya itu juga bisa. Lanjut ini bahan isiannya aku tuangkan semuanya ke dalam. Oh iya teman-teman, ini gunakan api sedang ya, jangan gunakan api yang besar karena nanti cepat gosong. Ini kita gunakan api yang sedang dulu. Nanti pada saat proses pematangannya teman-teman boleh angkat apinya atau naikkan suhu apinya. Nah, ini aku ratakan dulu supaya rapi. Setelah itu langsung aja dilipat. Nah, ini dilipat kayak gini, kayak ngelipet surat. Oke, teman-teman, itu nanti hasilnya akan agak sedikit bocor-bocor karena tadi aku apa ya? Karena aku nggak bisa untuk bikin kulitnya itu dilempar-lempar kayak abang-abang tukang martabaknya. Jadi hasilnya kulitnya agak sedikit kurang rapi ya, agak sedikit bocor-bocor gitu, tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa akalin karena ini telur kan jadi gampang banget ngebentuknya. Oke lanjut ya, ini aku cepetin, ini aku masih menggunakan suhu api sedang. Nah itu teman-teman bisa lihat ya ada sedikit kebocoran. Nah ini langsung aja dirapi-rapikan seperti ini teman-teman. Ya namanya juga martabak rumahan ya. Kita hanya menggunakan wajan yang kecil seperti ini. Dan aku juga nggak punya teknik untuk melempar-lempar si bahan kulitnya jadinya agak sedikit kurang rata begitu ya. Padahal hasilnya itu tadi udah bagus banget hasil kulit martabaknya. Dan jangan lupa untuk menambahkan minyak ya teman-teman pada saat menggoreng supaya nanti hasilnya nggak kekeringan dan nggak gosong sedikit kayak martabaknya aku ini. Oke, hasilnya akhirnya terbentuk juga ya teman-teman. Nah, jadi kalau ada kebocoran seperti itu tuh teman-teman rata-ratain aja. Ini agak sedikit gosong karena tadi aku agak telat ya untuk menambahkan minyak gorengnya. Lanjut ini teman-teman, ini untuk proses pematangannya aku menaikkan apinya sedikit agar hasilnya garing. Oke teman-teman, untuk memastikan dalamnya itu mateng, sempurna, ini kita tekan-tekan ya seperti yang tadi. Dan ini udah mateng, lanjut aja. Ini mau kita potong-potong. Ini masih panas banget loh teman-teman. Ini langsung aja panas-panas kita potong. Ini cocok banget ya dimakan sama teh anget. Terus ditambah lagi ada martabak manisnya atau martabak terang bulannya. Tapi kali ini aku mau ngebuat resep martabak asinnya saja. Ini masih panas teman-teman dan aroma karinya itu kecium enak banget teman-teman. Dan resep kali ini pakai daging sapi. Sekali-sekali lah kita memanjakan diri ya teman-teman ya. Pakai daging sapi. Oke ini langsung kita potong-potong.
Karena ini aku, motongnya agak, panas ya, jadi aku agak bingung. Ya udah deh akhirnya jadi juga ya. Ini kalau aku potong ini panas banget. Oke, lanjut di sini untuk bahan cocolannya aku pakai cabai, ini pakai cabai rawit merah dan aku pakai saus sambal. Dan lebih enak lagi ini kalau misalnya teman-teman makannya itu pakai acar. Teman-teman pasti tahu lah ya cara bikinnya. Lanjut aja ya ini kita cobain. Oke, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dicocol pakai sambal. Rasanya enak banget teman-teman. Kalian wajib gunakan bumbu karinya itu. Ini aromanya tuh enak banget, percis banget kayak si abang-abang yang jual martabak. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja ya video dari Full Kitchen. Terima kasih udah nonton video kami dan selamat mencoba. Jangan lupa ya like, subscribe, dan share serta komen positifnya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.